إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب لنا ولوالدينا يا رب بالمصطفى رمضان سيدنا واغفر لنا خطايا والسعاد يا ربي يا ربي مصطفى الله سيدنا واغفر لنا رمضان يا أكرم الخلق ما بمن نعوذ به لوقعته العزيز العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله يا واسع وإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللغو والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا الحكيم اصبر عن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم لك رحمة ربنا يا قاسمها تأتي على حسب الإسلام بالقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نويت التعلم والتعليم والافاده والاستفاده والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di sini, apalagi kedatangan orang tua kita, guru kita. Di sini ada orang tua kita bersama, guru kita Al Ustaz Al-Haj Abdul Rahim. Kita doakan senantiasa agar beliau diberikan panjang umur, fisihah wal afiyah. Juga di sini ada orang tua kita yaitu Al Ustaz Abu Nyani. Kita doakan juga agar beliau senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur. Saudara, melanjutkan daripada pembahasan kita masih di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana berisikan makalah dan hadis-hadis yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani,
Ya, luar biasa. Juga nanti insya Allah setelah itu kita akan membaca satu lagi kitab Syarah Hadis Jibril. Ya, jadi ada 2 kitab. Syarah Hadis Jibril, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Syarah Hadis Jibril kemarin kita katakan mencakup 3 aspek. Islam, iman, ihsan. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Ya. Hadis Jibril adalah hadis yang agung. Nanti setelah itu kita baca hadis Jibril. Kemarin sampai perkataan wal maqalatur rabi'ah wal 20. Perkataan yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitan man'ul usyri waz zakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asal dari seluruh kesalahan, dosa dan permusuhan itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Di hadis lain Rasul bersabda, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta dunia adalah asal dari segala keburukan, segala kedosaan, segala kesalahan. Apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya ialah hubbu ma siwallah. Cinta kepada selain Allah disebut hubbud dunya. Kalau kita mau pikir-pikir sekarang begini. Orang ribut-ribut, apa sih yang diributin? Kalau enggak ujung-ujungnya harta, tahta, wanita. Baliknya ke situ. Ada saudara, kakak beradik. Dari kecil luar biasa, penuh dengan kasih sayang. Kakaknya kangen sama adiknya, adiknya kangen sama kakaknya. Sampai itu hubungan udah dirajut 40 tahun. Tiba masa orang tuanya meninggal dunia. Jatuh waris. 40 tahun penuh dengan kehangatan, penuh dengan kasih sayang. Saudara, kakak beradik ribut. Apa ujung-ujungnya yang diributin? Hubbud dunya. Hakadha. Makanya jangan tertipu sama yang namanya dunia. Apa sih yang diributin? Ya. Orang kalau mau tenang, gampang. Gak ada di hati hubbud dunia. Tenang hidup. Kita anggap ini semuanya dunia. Dunia bakal fana. Dunia rusak. Kalau nggak kita yang ninggalin itu dunia, kalau nggak dunia yang ninggalin kita. Mau motor, mau mobil. Kita tahu dulu itu hakikatnya mobil apa. Kok sayangnya luar biasa. Sebelum kita punya mobil, dulu kita belum punya mobil. Dan mobil itu apa? Bukannya kaleng. Ada mesinnya, bisa mana-mana. Bakal rusak apa kagak? Atau kitanya yang bakal nanti suatu saat kagak bisa nyetir. Yang bakal rusak. Atau itu mobil ninggalin kita dalam sekejap, bisa aja. Kalau nggak bencana alam, atau lagi dapat musibah. Atau kitanya yang meninggalkan mobil tersebut. Itulah dunia. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir mau ngapain? Tahu-tahu mobil kita lecet sedikit karena orang kagak sengaja, muarahnya bukan. Ya. Makanya kata Rasulullah, dikatakan aslu kulli khati'ah. Hubbud dunya, cinta dunia, pokoknya segala keburukan, segala kejahatan. Coba kalau seandainya kagak ada di hati dunia, santai. Dulu waktu tahun 2014, Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mobilnya dicolong. Ya, mobilnya dicolong. Wah, yang lain sibuk. Sibuk tuh nyariin mobilnya. Biasa aja. Semasa dicolong, ketika itu Habib Umar ada urusan mengajar. Dilihat mobilnya hilang, Habib mobilnya hilang, begini. Jangan kabarin yang lain. Anda bisa jalan kaki. Jalan kaki. Heran murid yang lain,
kok Habib jalan kaki ini. Ternyata benar kedengeran, wah mobilnya dicolok. Dicari. Sampai muridnya yang nyari pakai apa? Helikopter. Nyarinya sampai helikopter ketemu di tengah padang pasir. Dibalikin lagi. Tapi Habib Umar bilang, Anda nggak bakalan mau nerima itu mobil lagi. Udah kasih itu orang. Nggak bakalan mau nerima itu. Nggak kenal wala motor, wala mobil, jalan kaki bisa, naik motor bisa, naik mobil bisa. Ya. Makanya ada doa apa? Doanya Habib Umar bin Hud al-Attas, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Kalau dunia adanya di hati, nah repot udah. Ribut mulu buat. Ya. Anda pernah melihat di Mukalla satu kejadian ketika Anda kuliah di sana sekitar dapat beberapa bulan atau 1 tahun. Ada orang Arab sama orang Arab tabrakan motor. Luar biasa. Motor sama motor adu banteng. Tabrakan. Rusak, depannya itu rusak, nggak berbentuk spionnya. Yang satu lagi juga rusak. Dua-duanya rusak. Dua-duanya bangun. Apa yang pertama kali diomongin? Kif halak khair. Gimana? Ente ada luka enggak? Wijuruh wala polisi. Ada luka enggak? Enggak ada. Alhamdulillah, cuma baset dikit aja khair. Insyaallah khair. Ya, jalan. Ya. Walau ribut motornya rusak begini, yang penting orangnya. Orangnya kena luka enggak, sama-sama cuma beset doang dikit. Oh ya. Heran aneh, kaget loh. Ini kalau di Indonesia udah habis ini, lecet sedikit aja udah maki-maki. Ya. Naam, kita harus memberi pelajaran seseorang karena kecerobohan. Misalnya begini, ada satu orang dia kiai atau dia itu bos atau atasan. Ketika itu ada temennya atau muridnya atau anak buahnya atau bawahannya pakai mobil dia. Ceroboh. Didapati karena kecerobohan, bukan karena tidak kecerobohan. Misalnya kalau nggak kecerobohan ditabrak gitu kan, nggak sengaja atau emang lagi ngantuk, maafkan. Musibah. Tapi kalau karena kecerobohan misalnya mobil kita dipinjam, dibawa jauh, kagak diisiin bensin, terus misalnya ya lecet, habis itu dilihat dalamnya berantakan, bau, ya ada makanan-makanan ringan. Boleh kita marah. Tapi bukan karena mobil kita. Karena dia, tingkah laku dia, kita kasih pelajaran. Kita marahi dia atau kita kasih dia takzir, hukuman, boleh. Misalnya karena murid atau bawahan. Ustadz mobilnya dibawa. Atau bosnya mobilnya dibawa. Seperti itu ceroboh. Kasih pelajaran. Ya, dikasih pelajaran, entah itu bukan misalnya apa di penjara, ya di sebagian pondok ada penjaranya ya buat iqab, ya atau misalnya dikasihlah pelajaran dihitung gaji atau bagaimana karena kecerobohannya kita mau ngasih dia pelajaran karena perilaku dia yang ceroboh, bukan karena mobilnya. Kalau mobilnya ya udah terjadi, qaddarallahu ma syaa. Ya udah terjadi. Kalaupun nggak dibawa dia, mungkin dibawa yang lain rusak atau bagaimana. Ya. Ala kulli hal, Rasul bersabda, ad-dunya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah segala macam daripada asal pokok daripada kerusakan, kesalahan yang ada, dosa. Cinta dunia. Ya. Dikatakan dosa yang paling besar itu 3. Hasud, sombong, sama riya. Ini 3 penyebabnya 1. Hubbud dunia. Iblis itu kan pertama kali iblis ini asal muasalnya di dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi dijelaskan
Iblis ini adalah asalnya dari bangsa jin. Jadi sebelum manusia diciptakan, bumi diisi oleh bangsa jin. Jin yang pertama kali di, diciptakan oleh Allah namanya Sonia. Ada yang di sini yang namanya Sonia. Ya. Ini Sonia bangsa jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Seperti ibaratnya kalau manusia yang pertama kali namanya Nabi Adam alaihissalam. Semua kita dari Nabi Adam. Begitu juga jin namanya Sonia. Tatkala jin yang diciptakan dari api di dalam surat Al-Kahfi dikatakan fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ini jin sama kayak manusia berkembang biak di muka bumi akhirnya membuat kerusakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, malaikat nanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah malaikat nanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan satu makhluk lagi yang akan merusak bumi dan akan menumpahkan darah satu sama lain?" Oh, malaikat bisa tahu padahal Nabi Adam belum ditaruh di bumi. Dikatakan oleh para ahli tafsir karena malaikat ngelihat yang sebelumnya. Jin diciptakan sama Allah akhirnya merusak bumi dan menghancurkan, menumpah darah, saling berperang satu sama lain. Hubbud dunia. Akhirnya malaikat diutus. Ini bumi disterilisasi untuk Nabi Adam sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Singkat cerita. Malaikat diutus untuk mengusir jin-jin yang ada di muka bumi, maka jin tersebut ya terusir dan membuat kerajaan di dalam dasar lautan atau di gunung. Ya. Sisanya di daratan yang lain enggak. Sampai akhirnya malaikat ketika sedang mengusir ada satu yang namanya iblis. Masih anak kecil, masih muda, masih kecil. Ini malaikat kesian. Minta izin sama Allah, ya Allah, boleh nggak hamba bawa nih yang namanya makhluk bernama iblis? Kata Allah, silahkan. Itu semua udah dalam ilmu Allah, udah dalam hikmah Allah, hikmah ilahiyah. Nah, dibawa ke langit. Karena malaikat terbuat dari nur, sedangkan iblis terbuat dari nar. Beda nur sama nar. Nur cahaya, nar api. Iblis punya hawa nafsu, punya akal. Malaikat cuman punya akal, gak punya hawa nafsu. Tapi iblis tinggal bersama para malaikat sehingga dia tidak bermaksiat dan dia menjadi ahli ibadah sampai akhirnya di iblis ini melebihi malaikat sampai dijuluki dengan julukan Azazil. Di surga iblis dijuluki dengan julukan Azazil, gurunya para malaikat. Luar biasa, dapat pamor, eksis, lagi naik daun, dihormati. Satu-satunya ciptaan yang ada hawa nafsu dan akal ketika itu. Singkat cerita, Nabi Adam sudah selesai diciptakan, iblis dengar tahu. Oh, ini pesaing ini. Pesaing. Ya. Hasud. Nabi Adam diciptakan, akhirnya apa? Semua disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan, firmankan kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud semua malaikat karena nggak mungkin bantah perintah Allah. Sujud kecuali siapa? Iblis. Kenapa dia nggak mau sujud? Dia punya nafsu sama akal. Hasud dasarnya hasud. Dari hasud timbul sombong. Dikatakan dalam firman Allah, "Qala ya iblis ma mana'aka alla tasjud id amartuk." Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak sujud ketika aku perintahkan untuk sujud?
Qala ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Kata iblis, ana lebih baik dari dia. Ana engkau ciptakan dengan api, dia engkau ciptakan dari sombong. Hasud, awalnya riak nih, riak. Ya, udah mulai riak. Cuman nggak ada yang mau diriain kepada malaikat doang. Hasud, ada orang baru mau nyaingin dia. Sombong. Tahu sombong, alasannya kagak nyambung. Fir'aun, iblis sombong. Sekarang Anda mau tanya, api sama tanah menangan mana? Tanah. Api diadu sama tanah. Coba tanah dimasukin ya api, ditutup sama tanah, mati itu api. Tanah kena api, makin keras. Kan alasannya nih berarti nih kagak diterima. Orang sombong kagak ada alasan, nyari-nyari alasan. Fir'aun ketika udah mentok, apalagi nih alasannya nih buat mendustakan Nabi Musa. Di Al-Qur'an apa? Falaula ulqiya alaihi aswiratum min dhahabin wa jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ujung-ujungnya apa? Udah terbukti. Nabi Musa udah mengeluarkan mukjizatnya, doa udah dikabulkan, semua udah terbukti. Ujung-ujungnya apa? Udah terbukti si Fir'aun bukan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Kalau emang benar dia nabi, falaula ulqiya alaihi aswiratum min dhahabin. Mestinya kalau Nabi pakai gelang emas, pakai gelang kaki yang dari emas. Dan di samping kiri kanannya ada malaikat ngiringin. Ini kagak ada, berarti bukan Nabi. Gak diterima alasan. Orang kalau udah riya, hasud, sombong, bikin alasan yang gak diterima. Tapi kalau mau diteliti lagi, ini penyakit hati yang besar 3. Penyebabnya 1. Hubbud dunia. Cinta maksudnya apa cinta dunia? Tadi kita katakan cinta dunia, cinta selain Allah. Ini iblis cinta kedudukan. Dikatakan oleh para ulama, al-iblis hubbur ri'asah. Wa hubbur ri'asah minal hubbid dunia. Cinta kedudukan sama dengan cinta cinta perempuan, cinta. Saking cintanya, itu perempuan didahulukan daripada Allah. Saking cintanya itu jabatan didahulukan daripada perintah Allah. Gak takut kepada Allah. Saking cintanya jabatan takut tergeser. Kalau saja iblis cinta Allah, dia gak bakalan merasa tergeser karena dia tahu hakikatnya dia adalah hamba Allah. Dia akan tetap berada di sisi Allah dengan mulia dan maqam kedudukan yang tinggi. Sayangnya cinta kedudukan. Ini mengajarkan kepada kita. Makanya kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Asalnya, pokoknya pada dosa itu hubbud dunya. Wa aslu jami'il fitan man'ul usyri waz zakah. Dan asalnya fitnah-fitnah nih huru-hara yang terjadi adalah nggak dibagi tuh zakat 1/10 dan zakat. Ya sama aja. Kalau 1/10 adalah zakat tumbuhan. Ya, zakat buah-buahan dan tumbuhan 1/10. Ada syarat-syaratnya di bab zakat. Ya. Asal daripada kegaduhan nggak keluar zakat. Kalau zakat udah kagak benar, orang kayanya nggak mau ngeluarin zakat, atau ngeluarin zakat tapi kagak merata, atau dikorupsi, tidak tersalurkan, yang miskin tambah miskin, akhirnya kegaduhan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana. Kalau kagak ada mau fitnah, kalau mau makmur, kenyang semua, makmur deh. Ya. Kenyang perut, senang hati. Ya. Anak kecil kalau udah lapar, rewel. Apalagi kalau yang punya anak 4 di rumah, lapar 4-4-nya. Itu udah kayak di rumah tuh kayak ada demo besar-besaran. Ya.
demo, wah nangis sono sini ruwet. Kalau udah lapar, udah kenyang. Tuh bocah kalau udah kenyang, udah senang. Ya, duduk anteng tidur, udah damai. Ya, wah kata. Begitu juga rakyat. Rakyat apa sih? Dia mau kemakmuran, kenyangin, gak usah mahal-mahal, ya, nggak ditekan dengan pajak dan kezaliman dan lain sebagainya. Adem itu negeri, adem insya Allah. Tapi memang udah akhir zaman, bakal ditekan dan ditekan sampai keluarnya Al-Imam Mahdi. Memang udah begitu ceritanya. Ya, sebab udah ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, wakila al-muqir bit taksir abadan mahmud wal iqrar bit taksir alamatul qabul. Perkataan yang kedua adalah al-muqir bit taksir. Orang yang mengakui dirinya ceroboh, selamanya dia terpuji. Dan pengakuan atas kecerobohan di dalam dirinya, itu alamat dia bakal diterima oleh Allah amalannya. Karena dikatakan di sini li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibir. Karena ketika kita mengetahui diri kita penuh kekurangan, kecerobohan, itu alamat bahwasannya diri kita tidak ada rasa ujub dan sombong di situ. Karena kalau orang udah merasa ujub, apa ujub? Ujub merasa dirinya ini udah paling baik, lebih baik dari yang lain. Itu namanya ujub. Kalau sombong, itu kata Rasulullah, batrul haq wa ghamtun nas. Merendahkan orang lain dan tidak menerima kebenaran. Sombong. Ya, ujub sama sombong mirip-mirip, beda tipis. Ya. Nah, ketika kita merasa diri kita ceroboh, masih banyak amalan yang kurang. Apa yang mau kita banggain akan amalan. Makanya kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam qasidahnya, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Artinya ya Allah kita minta husnul khatimah. Apa? Ya Rabbi ma ma'na amal. Wa kasbuna kulluh zalan. Lakinnana fika amal tuhil idaman. Ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, kita sejatinya enggak punya amalan, enggak punya amalan. Apa amalan yang kita banggakan? Wa kasbuna kulluh zalan. Apa yang udah kita usahakan, ibadah kita, amalan baik kita bisa saja terhapus dengan mudah. Sedikit aja ada rasa riya, ente sholat 5 waktu, ente sholat duha di masjid, ente sedekah. Sedikit aja ente merasa lebih baik dari yang lain, paling soleh. Dan ente riya, pengen dilihat orang, habis. Habis. Hasud riya, yakulul hasanat, takulul hasanat kama takulun nar al-hatab, kata Nabi. Dia memakan kebaikan yang ada, kebaikan pahala-pahala kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis. Ya. Ya, makanya kita, ya, orang yang senantiasa dia mengandalkan amalan apa yang mau diandelin. Itu iblis tuh tadi jadi contoh iblis. Diriwayatkan berapa? 10.000 tahun atau lebih iblis beribadah dan menjadi nomor 1 di sisi Allah di surga, di langit. Ya, sedetik aja gara-gara disuruh sujud kagak mau, habis diusir. Ya Allah, mau amalan apa yang kita banggain? Ya, ujung-ujungnya akhirnya kayak gimana? Jangan remehkan perbuatan kita kepada orang muslim. Hinaan kita kepada orang muslim, meremehkan muslim, jangan diremehkan. Boleh jadi perbuatan buruk yang kecil itu bisa menjadi sebab kita mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Jangan diremehkan. Ya, jaga hati kita. Jaga hati kita agar kita senantiasa husnuzan, berperisangka baik
Apalagi kalau saudara kita menghadap kiblat. Maksudnya apa? Salatnya ngadep kiblat. Dia ngucap syahadat la ilaha illallah, mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Ya udah. Ya, jangan kita macam-macam. Haram atas kita kehormatan darah dan harta. Ya, hati-hati. Ya. Nah, ya. Kembali masuk ke dalam bab fikih. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita udah bahas tentang hadis Jibril. Apa itu hadis Jibril? Yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perawinya yang menceritakan hadis ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu malaikat Jibril datang ke majelisnya Rasulullah bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda akhir zaman yang kemarin udah kita bahas. Islam itu adalah bentuk daripada hukum syariat yang bersifat amaliyah, yaitu ilmu fikih Islam. Iman itu adalah ilmu akidah atau tauhid yang bersifat keyakinan, mempelajari bahwasanya ya percaya kepada Allah. Maksudnya percaya kepada Allah apa? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di ilmu tauhid. Ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf adalah akhlak. Akhlak di dalam beragama, dalam beribadat pun kita harus mempunyai akhlak. Orang kalau yang ngerti hukum fikih tapi dia nggak bertasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Ya. Dia paham fikih tapi dia nggak ada akhlak dalam beragama, nggak mensucikan jiwanya, hatinya, maka ditakutkan dia jadi fasik. Misalnya dia kan paham fikih. Oh ini kalau kambing 40 zakat keluarin satu. Kalau udah lewat satu dia punya kambing. Kambingnya dilepas. Nggak dikasih makan, maksudnya nggak dibiayai makannya. Dilepas aja. Diangon, dilepas. Ya, digembala, dilepas. Udah, dapat 1 tahun. Bulan Muharram ketemu bulan Muharram. Mestinya keluar 1 kambing. Setiap 40 kambing keluar 1 zakat. Karena dia paham fikih tapi dia kagak punya tasawuf, dia bersiasat dalam beragama. Oh ini bulan depan aneh zakat nih 1 ekor kambing, daripada keluar zakat mendingan jual aja. Jual 1. Pas bulan Muharram tinggal 9 kambingnya. Kagak wajib zakat. Siasat. Ya. Itu. Makanya bisa jadi fasik. Contoh lain misalnya kemarin ada kejadian nih belum lama, nanya ke Anda tentang begitu. Dia mau minjemin uang orang tapi dia mau untung. Misalnya minjemin 10 juta. Dia kagak mau minjemin cuma-cuma, bukan nggak mau minjemin nolong, tapi dia mau minjemin untung. Balikinnya 12 juta. Gimana caranya nih? Dicari-cari hilang macam-macam, kalau mau dicari caranya mah bisa aja. Ya. Ada yang pakai caranya nazar 10 juta, balikin 10 juta. Tapi ya benar, utang balikin utang 10 juta enggak pengaruh. Tapi nazar. Dia nazar nih, yang utang nazar. Kalau Anda bisa selesai utangnya, Anda nazar mau ngasih ente 2 juta. Wajib. Nazar hukumnya ya, misalnya kalau ada orang Anda nazar puasa, wajib. Anda nazar bersedekah 1 juta ke fakir miskin, wajib.
nazar, korban, wajib jadi. Kalau dia kagak lakukan, dosa. Karena udah janji kepada Allah, udah wajib nazar bersedekah. Kan bersiasat itu namanya. Macam-macam kalau mau dicari, kalau mau siasat, ya, gade dan lain sebagainya. Ya. Nah ini fikih tapi nggak pakai tasawuf. Kalau dia pakai tasawuf dia ngerti. Kebalikan orang yang belajar tasawuf kagak mau belajar fikih, dia bisa jadi ateis, zindik. Waliyazubillah. Dia bisa menuhankan diri dia sendiri. Sampai-sampai mungkin dia bakal bisa bilang, wah aneh udah mi'raj. Aneh udah naik ke langit yang ketujuh. Aneh udah gak wajib sholat. Wah ngaco dah udah dah. Ini yang kata Imam Syafi'i, sufi yang tidak benar. Kata Imam Syafi'i, seorang mutasawwif, seorang yang penganut sufi, paginya dia paginya dia Islam, sorenya dia bisa jadi kufur, nauzubillah. Kenapa? Karena dia tidak belajar fikih. Dia hanya belajar tasawuf, akhirnya jadinya berat, kagak ngerti. Ya, akhirnya dia jadinya ngepleng deh. Ya, berat. Akhirnya jadinya khayal. Yang ada di pikiran dia hanyalah khayalan dan khayalan. Jadi fikih dan tasawuf ini harus dijadikan satu. Ya, tidak boleh dipisah. Wa man jama'a bainahuma, kata Imam Malik, faqad tahaqqaq. Dia akan dia akan menjadi orang yang benar di dalam beragama. Ya. Maka dua-duanya mesti dipadukan. Fikih dan tasawuf, akhlak. Apa sih pembahasan tasawuf? Sebagian orang ada yang menentang tasawuf soalnya. Nggak ada di zaman Nabi tasawuf. Fikih juga nggak ada di zaman Nabi. Nahu sorof nggak ada di zaman Nabi. Al-Quran yang sekarang kita baca nggak ada di zaman. Banyak yang nggak ada di zaman Nabi. Tapi secara praktikal ada. Tahu kisahnya ilmu nahu? Anda sedikit cerita tentang kisahnya ilmu nahu, bahasa Arab, nahu sorof. Ilmu nahu sorof, kamus bahasa Arab kagak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada nggak kamus bahasa Arab? Apalagi bahasa Arab Indo ya kagak ada. Nggak ada. Itu adalah hal yang baru, nggak ada di zaman Nabi, kamus bahasa Arab. Nah ini di zaman Nabi kagak ada ilmu nahu sorof. Nggak ada istilahnya ja'a Zaidun. Zaidun jadi apa? Fa'il. Doroba Zaidun amron. Zaidun jadi fa'il. Doroba fi'il madi. Amron maf'ul. Kagak ada sahabat yang i'rob. Udah semuanya udah otomatis itu. Turun Al-Quran dengan lisan mereka bahasa Arab. Ketika Islam udah mulai meluas, khususnya di zaman Sayyidina Umar, ekspansi Islam ke barat dan ke timur, ini banyak percampuran. Sahabat sebagian udah ada yang meninggal dunia karena umur, atau sakit, atau dalam peperangan gugur. Makin sedikit. Jumlah sahabat makin sedikit. Ya untungnya Al-Quran ya udah dibukukan, udah diatur di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya, atas musyawarah para sahabat. Ini kalau Al-Quran kagak dikumpulin, ya, kata Sayyidina Abu Bakar ketika itu Sayyidina Umar bilang, "Ya Abu Bakar, ara annakum tajma'ul Qur'an." Ya Abu Bakar, Anda punya pendapat, ayo kita kumpulin Al-Quran. Kumpulin sahabat-sahabat yang penghafal Quran, kumpulin 30 juz yang sekarang kita baca. Nah dulu tuh belum ada titik, belum ada harokat, garis. Ya, jangan ya, belum ada. Kan kalau kita ba, ta, ada titik tuh. Dulu nggak ada. Begini aja udah. Bedain sendiri mana ta, mana ba, mana ta. Anda S1 skripsi Anda itu. Skripsi Anda namanya tahqiq, yaitu meneliti manuskrip. Manuskrip yang 400 tahun yang lalu. Naskah-naskah 400 tahun yang lalu Anda cari,
Lewat internet sampai ketemu satu naskah di Jerman, satu naskah adanya di Amerika, bisa ke sono Anda juga bingung. Satu naskah di Mesir, satu naskah di Yaman. 4 naskah Anda gabungkan, kitabnya sama. Itu bingung kan? Begini. Ini apaan nih? Qaf apa fa nih? Gak ada titiknya. Ya, ini ba apa ta nih? Itu kita tahqiq, kita teliti, kita kasih titik, kita kasih harokat. Ya, baru jadi skripsi dan diawasi dengan musyrif dosen pembimbing kalau di sini ya, oleh doktor ya, dan dibaca baru di ACC ya. Itu di Al-Qur'an. Baru titik harokat baru nggak ada di zaman. Kata Sayyidina Umar, kumpulin Al-Qur'an ya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, innaha bid'atun. Sesungguhnya itu adalah perkara yang baru. Lam yaf'alha Rasulullah SAW. Rasul nggak melakukan itu. Kalau seandainya, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya Rasul tahu itu akan penting, Rasul akan membukukan Al-Quran. Ini Rasul nggak membukukan Al-Quran. Anda nggak berani memperbuat hal yang baru yang Rasul nggak berbuat. Sayyidina Umar tetap. Ya Abu Bakar, Sayyidina Ali ngebantu. Sahabat yang lain ngebantu. Akhirnya mereka sepakat bahwasanya Al-Quran dibukukan, dikumpul baru. Ya. Begitu zaman Sayyidina Umar tadi masalah Nahu Sorof, Sayyidina Umar bin Khattab di khalifahnya ada satu orang ajam, orang bukan Arab, orang Persia, dalam satu riwayat orang Persia. Persia tuh kayak sekarang kita Iran, Turki, daerah-daerah sono. Main ke kota Mekah Madinah, baca Quran, surat At-Taubah Baro'ah. Dia bilang, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Kata orang Arab yang dengar, kalau memang artinya sesungguhnya Allah lepas tangan dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Allah lepas tangan, maksudnya Allah perangi orang-orang musyrik dan Rasul. Kata ini orang Arab, kalau Allah perangin Rasulnya, Anda juga perangin Rasul. Berantem dia. Wah, ente hati-hati sama omongan. Ente mau merangin Rasul, ucapan ente tarik lagi tuh. Ente bisa murtad. Lah ente yang ngomong, wah berantem. Datang ke Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, bukan wa rasulihi, bacanya wa rasuluhu. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu atau wa rasuluhu, dalam ada dua bacaan. Beda artinya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lepas tangan dari tindakan orang musyrik. Maksudnya perangi orang musyrik. Beda artinya. Yang satu Allah memerangi orang musyrik dan Rasulnya. Yang kedua artinya Allah dan Rasulnya memerangi orang musyrik. Beda. Tapi belum dibukukan. Sampai datang zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada sahabat namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Anaknya main campur sama tetangga, sama orang-orang lain, bahasanya udah mulai rusak bahasa Arab. Nah, kita kan anak zaman sekarang aja bahasanya udah lain nih, yang zaman dulu kan begitu. Anaknya suatu ketika lagi di atap, di atas disutuh. Kalau orang Arab rumahnya nggak ada genteng, ada atap sutuh tuh, balkon semuanya modelnya. Dak. Dia mau menguji langit, mau menguji langit. Kata dia, ya abati ma ajmalus sama'i. Mestinya yang benar ma ajmalas sama'a. Dia bilangnya ma ajmalus sama'i. Ajmalu, ajmala, beda. Mestinya dia bilang alangkahnya, alangkah indahnya langit di malam ini. Jadi nanya, apa yang paling indah di langit? Nah kan jauh ini artinya. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, yang paling indah di langit, Suraya. Bintang Suraya lagi lihat, lagi nimbul tuh bintang Suraya lagi kelihatan. Diulang-ulang sama anaknya. Lah, ma ajmalus sama'i. Suraya, ma ajmalus sama'i. Lah, ini anak kok nggak nyambung. Ya bunaya katanya. Hai anakku, ente pengen maksudnya turidu madhas sama? Nah, oh,
bilang ma ajmalas samaa bukan ma ajmalus samai. Besoknya ngadu ke Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, bahasa anak-anak udah rusak. Bahasa Arabnya udah rusak. Gara-gara ya wajarlah udah campur udah ya membuka orang-orang yang baru masuk Islam, mualaf banyak ya bahasanya udah campur bahasa Romawi, bahasa Persia. Kata Imam Ali ya udah kalau gitu unhu hadan. Makanya disebut ilmu nahwu. Kasih diimla Imam Ali. Isim, fiil, huruf dikasih kaidah-kaidah. Baru sekedar kaidah. Terus berkembang ilmu nahwu sampai yang kita pelajari sekarang. Oleh Imam Sibawe, Imam ini berkembang kamus, ada ini, ada itu macam-macam. Itu juga ilmu tasawuf. Emang nggak ada kitabnya ilmu tasawuf di zaman Nabi. Tapi apa sih isi ilmu tasawuf? Tasawuf isinya kalau mau tahu, taubat, bersyukur, zuhud, tidak kepengen apalagi isinya tasawuf, khauf, takut kepada Allah. Roja, pembahasan tentang harapan kepada Allah. Terus apalagi tentang hasud. Itu pembahasan ilmu tasawuf, ilmu mensucikan jiwa, penyakit jiwa dan lain sebagainya dibahas. Di zaman sahabat tidak ada. Bukankah sahabat semua orang yang ahli bersyukur? Bukankah para sahabat semuanya ahli taubat? Taubatnya sahabat kayak apa? Bukankah sahabat semua adalah orang yang takut kepada Allah? Orang yang paling berharap kepada Allah? Nah, ketika umat zaman demi zaman, generasi demi generasi, ditemukan pada zaman 400 Hijriah, orang pada banyak yang sibuk dengan ilmu hadis dan ilmu fikih, muncul ulama-ulama yang pakai siasat-siasat dalam beragama, barulah dikarang ilmu tasawuf. Ya, biar dia semua takut dan dia benar-benar di dalam beragama. Ya, hakadha. Ya, itulah ihsan. Islam, iman, ihsan. Kita bahas sedikit. Ya. Al-Islam wal imtithal wal inqiyad lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah. Apa itu Islam? Islam itu adalah manut, tunduk, ikut terhadap apa-apa yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi dari hukum. Suruh salat, ikut nunduk Islam. Ya. Suruh salat Islam. Tapi apakah beriman? Nah, makanya nanti Islam sama iman beda. Makanya ada istilah munafik patuh akan hukum Islam. Munafik salat, munafik puasa, munafik zakat. Biar kata berat, mau bayar zakat berat, mau salat berat. Tapi ikut patuh. Ya. Munafik nutup aurat. Tapi nauzubillah dalam hatinya dia menafikan itu semua. Ya, dia dia nggak percaya ada Allah dan Roh. Munafik. Kalau kita sekarang agen. Orang yang nyelinap tuh, orang yang nyamar. Hah? Intel. Ada di beberapa negeri Islam, bahkan di Hadramut di zaman PKI, zaman dulu zaman komunis, ada beberapa orang pura-pura masuk Islam, ternyata terbukti dia hanya menyamar. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia nutup aurat, pakai imamah. Ternyata setelah 20 tahun balik lagi ke Rusia, dia bawa bawa berita dan kabar-kabar mission sukses. Dia udah tulis semuanya, keadaan di sono gimana cara merusaknya, nyamar. Itu munafik. Ya. Islam adalah tunduk patuh terhadap apa-apa yang Nabi bawa dari hukum. Ketika ada orang
bersyahadat dan ikut sholat tunduk patuh, maka dia muslim. Urusan batinnya, udah kita bukan urusan kita, urusan batin. Muslim, ya sedekah dan lain sebagainya. Ya, wahad dinul makbul indallah, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa orang yang pengen agama selain Islam enggak diterima sama Allah dan dia di akhirat daripada orang yang rugi. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Allah ridho dengan agama Islam. Itu rukun Islam kemarin 5. Syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ya, salat, dirikan salat, puasa, zakat, haji juga. 5. Qala ahlul ilmi inna hadhil arkan khamsa murtabitun ba'duha bi ba'd. Ini 5 rukun mesti dijalanin semua. Ya. Enggak ada orang yang menafikan salah satu. Dia sholat tapi kagak puasa, sama aja, Bu. Ya. Barang siapa orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam, dia mau sholat tapi nggak mau puasa, atau dia puasa zakat tapi kagak mau sholat, dia ninggalin dan dia berkeyakinan itu tidak wajib, maka kufur. Nauzubillah min. Ya, pemahamannya sholat nggak wajib. Nggak mau sholat, ditanya kenapa? Nggak wajib. Sebab Anda udah yakin nggak perlu sholat. Ini orang mesti disuruh taubat. Kalau nggak membahayakan pemahaman-pemahaman yang berbahaya, kufur. Barang siapa orang yang ninggalin nggak sholat atau puasa atau zakat, bukan karena dia meyakini tidak wajib, tapi karena males-malesan, maka dia disebut fasik. Ini yang di jalan-jalan misalnya, kenapa nggak sholat? Ya ntar, belum pantas saya sholat. Sholat wajib nggak? Ya wajib, tapi nyari alasan, males. Fasik, bukan kafir ya. Fasik. Kafir kalau dia meyakini sholat nggak wajib, meyakini zakat nggak wajib. Ya, waman ata biha kullaha fahuwa muslimun kamil. Barang siapa orang yang mengerjakan 5 rukun Islam, dia disebut orang Islam yang sempurna. Jadi hati-hati, jangan istilahnya nemu orang kagak sholat main dikatain kafir aja, jangan. Dilihat dulu, nggak mau sholat kenapa? Sholat wajib nggak? Tanya. Iya wajib, sholat mah wajib buat muslimin. Kenapa ente nggak sholat? Berarti kalau dia masih meyakini kewajiban sholat, disebut fasik. Fasik, kesaksiannya nggak diterima. Nggak dapat SKCK syariat. SKCK syariat. Dia bersaksi, omongannya nggak diterima. Karena dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Ya, nggak diterima kesaksiannya. Ya, fasik. Nggak boleh jadi imam dan lain sebagainya. Fasik. Ya. Nah, wallahu. Ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Nah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan? Silahkan. Yang mau bertanya. Salam. Haji sebutin. Jika mampu. Haji jika mampu. Wajib jika mampu. Jika mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Ya. Kata sholat nggak ada uzur meninggalkannya. Kecuali kalau dia udah hilang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hatta dia pokoknya masih ada akal sadar wajib sholat. Walaupun dia kagak bisa
sujud kagak bisa bangun di tempat tidur ya. Tapi kalau udah koma 3 bulan koma di rumah sakit nggak wajib sholat. Ya. Bahkan tidak wajib qadha kalau koma. Ya. Kalau hilang akalnya selama 3 bulan. Atau orang gila, orang jadi gila 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gila. Sadar lagi setelah 5 bulan. Semasa gila dia kagak wajib qadha. Sebab syarat wajib sholat nanti itu ada 6 syarat wajib sholat nanti. Ya. Gitu juga puasa, zakat. Zakat kalau mampu juga. Zakat kalau kagak ada yang mau dizakatin apa? Nggak punya simpenan, nggak ada siapa yang mau dizakatin. Ya. Gitu juga puasa. Kalau orang udah tua, umur 90 tahun, nggak kuat lagi puasa, ya nggak wajib puasa. Amin. Nah, kenapa cuman haji doang yang disebutkan jika mampu? Ya, karena haji ketika itu satu, orang Arab dekat untuk ke Ka'bah. Kedua, setiap orang mempunyai potensi haji. Beda dengan hukum-hukum yang lain. Uzurnya sudah jelas. Ya. Kalau seandainya nggak dikata jika mampu, lah semuanya wajib haji berarti. Semuanya pada berlomba-lomba ke sana. Ya, pakai jalan kaki dan lain-lain. Makanya disebut jika mampu. Nah, udah, wallahu a'lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وجد عظام كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول وأرضى بكل سطور والحمد سلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه جادة الصحب والحمد لله بالبدء والثناء. الحمد لله.